Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di channel saya, Muksid Haitami. Selamat datang Bapak Ibu sahabat sekalian. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan murah rezeki, serta diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhir. Amin. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, di video kali ini saya akan mengulas 3 alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang. Ya, karena saat ini tengah ramai ya di media sosial, di media-media mainstream tentang berita peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Ya, sampai-sampai sempat mempengaruhi IHSG ya, indeks harga saham gabungan kemarin pas waktu hari Kamis ya, sempat turun 2% ya, karena mungkin ada yang panic selling di IHSG dan lain-lain. Nah, di video kali ini saya akan membahas 3 alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang. Ya, apa saja alasan Nabi berperang? Ya, pertama, apakah kita tahu ya Rasulullah merupakan orang Nabi yang paling sukses mendakwahkan agama Allah dibandingkan Nabi dan Rasul sebelumnya. Hanya dalam kurun waktu 23 tahun, Rasulullah berhasil mengubah peradaban jahiliyah yang penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran menjadi peradaban Islamiyah. Lalu apa sebetulnya strategi dan metode dakwah yang diterapkan Rasulullah sehingga sukses seperti itu? Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan cara lemah lembut, tidak dengan ucapan dan sikap yang kasar dan keras, bagaimana diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 159. Ya, kalau seandainya Rasulullah berdakwah dengan keras, maka orang kafir akan semakin menjauh. Nabi Muhammad SAW itu sebelum hijrah ke Madinah dilarang untuk berjihad atau berperang dan diperintahkan agar beliau dan para pengikutnya bersabar atas penderitaan yang diterima dari orang-orang kafir. Nah, ini sebelum Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Nah, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah baru diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Meski demikian, Rasulullah dan kaum muslim diperbolehkan berperang manakala orang-orang kafir yang menyerang terlebih dahulu. Ya, menurut dia maksudnya ini diambil dari referensinya dari NU Online ya. Jihad atau perang itu bukan tujuan utama dari dan bukan pula jalan utama dalam dakwah Nabi SAW, melainkan upaya perantara saja. Nah, apabila mereka bisa mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan tanpa peperangan, tetapi dengan mengemukakan argumen dalil-dalil agama Islam, maka itulah yang lebih baik daripada jihad atau perang. Tercatat peperangan yang pernah diikuti Nabi Muhammad SAW adalah 27 peperangan, termasuk perang Badar dan perang Uhud. Ya, di mana perang Badar itu terjadi di kota Badar ya, di Madinah. Alhamdulillah saya pernah ke sana dan masya Allah banyak sekali masih ada ya makam-makam para sahabat yang gugur di pertempuran perang Badar. Ya, di situ ada dicatat ada berapa sahabat yang gugur ya di perangan Badar. Kemudian perang Uhud ya terjadi di Bukit Uhud di Madinah juga. Ya, di mana perang Uhud ini adalah perang balas dendam kafir Quraisy karena kalah di perang Badar, ya balas dendam di perang Uhud ya. Nah, di perang Uhud ini umat Islam mengalami kekalahan. Ya, salah satu sebabnya adalah karena ada beberapa sahabat yang tidak mentaati, tidak nurut ya dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari buku Perang Muhammad, kisah perjuangan dan pertempuran Rasulullah. Nah, ada 3 alasan Rasulullah berperang. Ya, sebagaimana tadi di awal saya jelaskan bahwa 3 alasan yang membuat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperang. Pertama, melayani serangan musuh seperti pada perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Ya, 3-tiganya perang ini terjadi di Madinah ya. Perang Badar di Madinah memang jaraknya jauh dari pusat kota Madinah ya, di Masjid Nabawi memang jauh.
Kemudian perang Uhud juga di Madinah ya, dekat dengan Masjid Nabawi sekitar 30 menit. Dan perang Khandaq juga sama, posisinya di Masjid Khandaq ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ya, tadi yang pertama adalah alasan Nabi perang karena melayani serangan musuh ya. Yang kedua adalah memberi pelajaran terhadap musuh yang mencari gara-gara atau mengkhianati perjanjian bersama seperti perang Khaybar, Mut'ah dan lainnya. Ketiga, menggagalkan rencana musuh yang mengancam kaum muslim seperti pada perang Tabuk. Ya, jadi 3 alasan itulah yang membuat kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan peperangan, ya, gitu. Jadi nggak sembarangan melakukan peperangan, ada sebab atau ada ada alasan-alasan yang tadi seperti kita kita lihat bersama ya. Nah, demikian penyampaian materi tentang alasan Nabi SAW berperang. Ya mudah-mudahan ya Indonesia dan juga dunia ini damai ya. Walaupun saat ini tengah panas gitu ya, ada serangan dari Rusia ke Ukraina. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia dan dunia damai ya. Khususnya Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, keburukan ya, dan mudah-mudahan kita semua khususnya ya bisa mendapatkan perlindungan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.